Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Al-Fajri dari kelas PAI 6I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Samad, Al-Malik, dan Ar-Razak. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian Asmaul Husna terlebih dahulu. Asmaul Husna ada dua kata, tetapi memiliki makna dalam dan yang luas. Nama-nama baik dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya mengandung sifat kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan. Para ulama telah banyak menulis buku yang membahas dan menggali makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Hal ini menunjukkan betapa Asmaul Husna itu mengandung banyak sekali arti dan nilai yang penting. Contohnya ketika kita meminta sesuatu ataupun ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hajat kita panggil nama Allah dengan Asmaul Husna-Nya, yang menunjukkan bahwa Allah itu memang bisa mengabulkan permintaan kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki hal tersebut. Misalnya, ketika kita minta rezeki dalam doa kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna-Nya, yaitu Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki. Dan Ya Ghani, wahai Zat Maha Kaya, Ya Mughni, wahai Zat yang Maha Memakmurkan. Baiklah, kita akan membahas tentang Asmaul Husna, memahami Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik, As-Samad, Ar-Razak. Yang pertama yaitu Ar-Rahman atau Maha Pemurah. Ar-Rahman artinya yang mempunyai sifat rahmat yang luas untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali, muslim dan non-muslim yang diberikan di dunia ini, meliputi rezeki, jalan hidup, dan seluruh urusan kebaikan. Wujud Ar-Rahmannya, contoh, rahmat yang agung dan paling besar adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat An-Nahl ayat 89. Yang kedua ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Al-A'raf ayat 154. Lalu selanjutnya ilmu di dalam surat Al-Kahfi surah 6 ayat 65. Lalu turunnya hujan, tanaman, air, beragam suku bangsa dan lain-lain yang tertuang di dalam surah Ar-Rum ayat 50. Lalu yang terakhir membaca Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Dan masih banyak lagi rahman Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita rasakan dan yang pernah kita rasakan selama ini, tidak ada henti-hentinya. Kemudian Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ar-Rahim artinya pelaku rahmat yang sangat penyayang kepada orang yang beriman, yang memberikan rahmat secara khusus kepada orang beriman di akhirat, khusus bagi orang yang muslim. Nah, ini bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat tanpa terkecuali, baik muslim dan non-muslim. Sedangkan Ar-Rahim Allah berikan hanya untuk umat muslim. Contoh Ar-Rahim ialah yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 133. Allah adalah pemilik rahmat yang sebenarnya dan sangat luas. Lanjut, yang ketiga yaitu Al-Malik atau Maharaja, yang maha memiliki segalanya. Al-Malik artinya adalah zat yang merajai dan menguasai semua makhluknya. Semua yang ada di jagat raya ini adalah makhluk ciptaannya, termasuk semuanya, tidak ada yang terkecuali, karena hanya Allah Maha Kuasa. Ditunjukkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 23,
lalu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, dan kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 17. Lalu lanjut yang keempat, yaitu As-Samad, yang maha dibutuhkan. Al-Qushairi memaknai asma Allah As-Samad sebagai Al-Baqi, yang artinya kekal, yang tiada akan lenyap, dan Al-Da'im, Ad-Da'im adalah yang kekal, terus menerus, yang tidak diberi makan untuk selama-lamanya, yang tidak dibutuhkan sokongan rongga maupun lambung. Lalu yang terakhir ada Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Ditunjukkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 112, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Kata Ar-Razzaq diambil dari akar kata razaqo atau rizqo, yaitu rezeki. Menurut ahli bahasa Arab terkenal Ibnu Faris, kata ini berarti pemberian untuk waktu tertentu. Ar-Razzaq adalah Allah yang memberi banyak rezeki kepada makhluknya dan secara berulang-ulang. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang mencari rezeki, serta Dia yang mengantarkan kepada mereka dan kepada kita, dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.